Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liono, tanggal lahir Ngawi 27 Mei 1980. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG pada LKPT IAIN Ponorogo. Pada kesempatan ini saya ingin mempraktekkan video pembelajaran tentang tema beriman kepada malaikat Allah pada kelas 4 di SD Islamiyah Magetan. Besar harapan kami kepada Bapak Ibu dosen untuk bisa memberikan bimbingan serta pengarahan di dalam pelaksanaan video pembelajaran ini agar lebih baik lagi. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kami mohon untuk Pak Ketua kelas memimpin doa. Silakan. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allah Akbar. Anak semuanya, ada kesempatan hari ini. Siapa yang tidak masuk? Harga sama Ludi. Kemana? Mudah-mudahan Harga dan Ludi bisa segera sembuh untuk mengikuti pembelajaran pada hari-hari berikutnya. Anak-anak semuanya, hari ini tadi kalian sudah melaksanakan sholat subuh atau belum? Sudah membantu orang tua atau belum? Kenapa Bapak menanyakan kegiatan tersebut? Karena semua perbuatan yang kita lakukan, apakah baik ataupun buruk, semuanya itu dicatat oleh malaikat. Sesuai dengan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu tema tentang iman kepada malaikat Allah. Anak-anak semua, sebelum kita mempelajari tentang iman kepada malaikat, silakan dibaca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 285. Kita mulai dengan membaca basmalah. 1, 2, 3. Billahi
Ya, silakan. Kandungannya surat Al-Baqarah ayat 85 tentang apa? Beriman kepada Allah, malaikat, dan kitab-kitabnya. Ya, 100 untuk Mbak Marsa. Anak-anak semuanya, jadi kandungan di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Jadi ini menjelaskan tentang rukun iman. Nah, semuanya perlu dipahami tentang pengertian malaikat, bahwa malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Dan perlu juga anak ketahui bahwa meyakini adanya malaikat itu bagi seorang muslim adalah wajib. Kita wajib percaya, kita wajib yakin bahwa malaikat Allah itu ada. Dan kita juga harus yakin bahwa malaikat Allah itu ada, tetapi tidak boleh disembah. Kita hanya meyakini saja, kita percaya bahwa malaikat itu ada. Selanjutnya, terkait dengan sifat-sifat khusus malaikat. Jadi ini sifat khusus, sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Apa sifat khusus dari malaikat itu? Yang pertama adalah malaikat Allah diciptakan dari nur atau dari cahaya. Kemudian malaikat itu makhluk yang paling patuh, makhluk yang paling taat. Dari sekian makhluk Allah, yang satu-satunya yang paling taat, yang paling patuh kepada Allah hanyalah malaikat. Kemudian malaikat juga tidak akan mati sebelum nanti datangnya hari kiamat. Dan semuanya, malaikat juga memiliki sifat lain yang tidak sama dengan manusia. Apa? Malaikat tidak mempunyai nafsu. Nafsu itu apa? Nafsu itu keinginan. Malaikat tidak ingin makan, malaikat tidak ingin minum, malaikat tidak ingin tidur. Berbeda dengan kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh bermain. Malaikat tidak ada. Jadi itu adalah ciri khusus yang dimiliki oleh malaikat. Selanjutnya anak semuanya, kita akan membahas tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kita ketahui bahwa jumlah malaikat itu banyak, akan tetapi ada 10 nama malaikat yang perlu kita imani. Siapa saja? Yang pertama adalah malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Israfil. Yang ketiga malaikat Musa. Yang keempat malaikat Rahim. Yang kelima malaikat Mikail. Yang keenam malaikat Israel. Yang ketujuh malaikat Nabil. Yang ke-8 malaikat Adil. Yang ke-9 malaikat Nabil. Yang ke-10 malaikat Ridwan. Itu adalah nama-nama malaikat yang perlu kita imani, kita yakini. Dari 10 malaikat itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril? Jadi malaikat Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Wahyu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada nabi atau rasul. Selanjutnya malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu bertugas untuk apa? Memberi rezeki atau membagi rezeki dan juga mengatur hujan. Itu adalah tugas malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya apa? Mengatur trompet sangkakala sebagai pertanda
berakhirnya kehidupan di alam ini, kiamat. Jadi itu adalah tugasnya malaikat Israfil. Kemudian ada satu lagi tugasnya, setelah semuanya alam ini hancur, setelah kiamat, maka Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup yang kedua, yaitu untuk apa? Sebagai hari pembalasan, hari kebangkitan. Selanjutnya yang keempat adalah malaikat Israfil. Apa tugasnya malaikat Israfil itu? Mencabut nyawa. Malaikat Israfil tugasnya adalah mencabut nyawa. Nyawa siapa? Nyawa seluruh makhluk hidup. Yang hidup pasti akan mengalami mati. Apakah itu manusia atau mungkin binatang ataupun makhluk Allah yang lainnya. Yang kelima malaikat siapa? Munkar. Malaikat munkar. Tugasnya apa malaikat munkar itu? Menanyai di alam kubur. Setelah manusia mati dicabut nyawanya oleh malaikat Israfil, kemudian di alam kubur, di alam barzakh itu akan bertemu dengan malaikat roh munkar. Nanti tugasnya adalah menanyai di alam kubur. Malaikat munkar nanti akan ditemani oleh sahabatnya, malaikat siapa? Jadi malaikat munkar dan nakir tugasnya sama, yaitu menanya di alam kubur. Selanjutnya yang ketujuh, malaikat raqib. Apa tugasnya malaikat raqib? Mencatat amal baik manusia. Seperti awal tadi, Bapak menanyakan terkait dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Perbuatan baik apapun yang kalian lakukan, walaupun hanya sekecil biji zarah, itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ke-8, malaikat atid. Tugasnya apa? Mencatat amal keburukan. Ini sebaliknya daripada malaikat raqib tadi. Semua perbuatan kalian yang jelek, yang tidak baik itu akan dicatat oleh malaikat atid. Selanjutnya yang ke-9 adalah malaikat malik. Tugasnya apa? Neraka, menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, yang ke-10 malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Tugasnya apa? Itu adalah semuanya 10 malaikat yang perlu kalian ketahui nama beserta tugas-tugasnya. Selanjutnya yang semuanya bisa dilihat, itu gambar apa kira-kira? Apa itu? Ini anak yang sedang belajar di Islamiyah. Gitu? Sedang belajar. Apa maksudnya gambar itu? Coba kita lihat, perhatikan materi yang Pak sampaikan. Bagaimana cara kita agar dapat menerima keberadaan malaikat? Yang kita lakukan agar kita bisa menerima keberadaan malaikat adalah yang pertama adalah yakin bahwa setiap saat kita dipantau, setiap saat semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kemudian yang kedua, kita harus banyak mengingat mati. Seperti kemarin saat apa? Pandemi COVID-19. Kita lihat saudara-saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang dekat dengan kita yang awalnya sehat tiba-tiba sakit terus meninggal dunia. Jadi kita harus ingat bahwa semua yang namanya hidup itu akan mati. Kita harus siap. Kita harus siap untuk apa namanya? Mati. Yang ketiga, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan selalu oleh malaikat. Kalian mau perbuatan kalian didoakan malaikat? Siapa yang tahu jawabannya apa perbuatannya?
Kalian dari rumah ke sekolah, setiap langkah kalian itu dinilai pahala oleh malaikat. Setiap langkah kalian itu didoakan oleh malaikat. Luar biasa. Ketika pulang juga demikian. Terus sore berangkat ke TPA, berangkat ke Madin untuk belajar, berangkat ke masjid untuk sholat 5 waktu. Semua yang kita lakukan itu akan mendapatkan doa dari malaikat. Kemudian juga mengunjungi para saudara, sahabat, silaturahmi kepada sanak kerabat kita. Kemudian juga yang ketiga, tidur dalam keadaan bersuci. Ada yang membiasakan kalau mau tidur wudu? Jarang ya. Ini merupakan amalan yang disukai malaikat, didoakan malaikat. Insya Allah bisa melaksanakan? Bisa. Selanjutnya yang keempat adalah memilih barisan paling depan di dalam sholat bersama. Itu terkait dengan makna beriman kepada malaikat, juga bagaimana kita bisa meyakini keberadaan malaikat. Selanjutnya yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan ada yang pertama adalah kita suka bersedekah. Kita memperbanyak sedekah. Kita menolong saudara-saudara kita yang lainnya yang membutuhkan. Kemudian juga gemar melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi kita berada di sini di Islamiyah oleh Bapak Ibu guru diajarkan bagaimana kita mengaji, bagaimana kita sholat, maka kita harus melaksanakan tersebut. Dan juga kalian sering disampaikan Bapak Ibu guru bagaimana harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Menggunting itu tidak baik, menjahili teman itu juga tidak baik. Kemudian bertengkar juga perbuatan yang tidak baik. Ada semuanya. Tadi sudah dijelaskan materi tentang beriman kepada malaikat. Sekarang apakah ada dari anak-anak yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi? Siapa yang mau tanya? Ya. Oh iya, Mas Mahmud silakan pilih. Pak, apakah malaikat itu makan dan tidur? Oh iya, terima kasih. Silakan duduk lagi. Anak semuanya, ini teman kalian tadi bertanya, apakah malaikat itu makan dan tidur? Ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Pak. Oh, Mas Endra silakan. Yuk. Malaikat tidak makan dan tidur. Oh, malaikat tidak makan. Iya, anak-anak semuanya perlu dipahami bahwa malaikat itu mempunyai ciri khusus yang tadi sudah dijelaskan. Apa ciri khususnya? Malaikat tidak mempunyai nafsu. Nafsu itu apa toh? Nafsu itu keinginan makan, keinginan minum, keinginan tidur, keinginan istirahat, itu merupakan nafsu. Jadi malaikat tidak mempunyai nafsu. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Baiklah anak, selanjutnya mungkin masih ada yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Mas Prabu, pertanyaannya sudah apa? Pak, malaikat Mikael itu tugasnya membagi rezeki. Rezeki itu maksudnya apa? Oh iya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Anak semuanya, siapa yang kira-kira bisa membantu dari pertanyaan Mas Prabu tadi? Malaikat Mikael tugasnya adalah memberi rezeki. Rezekinya seperti apa? Siapa yang bisa membantu? Oh iya, silakan Mbak Ella. Bisa berupa uang, kesehatan, dan janji. Iya, terima kasih luar biasa dari jawaban dari Mbak Kaila tadi menjelaskan tentang tugasnya malaikat Mikael, yaitu membagi rezeki. Berupa apa? Rezeki itu banyak sekali anak-anak ya, macamnya itu banyak sekali.
kesenangan itu merupakan rezeki, kebahagiaan itu juga rezeki. Jadi rezeki itu tidak hanya dinilai dari uang. Ini harus dipahami kita semuanya. Jadi rezeki itu tidak hanya berupa uang, tetapi macamnya luar biasa. Kalian senang itu rezeki, kalian bisa tidur nyenyak itu juga rezeki, kalian bisa sekolah juga rezeki. Jadi rezeki itu luar biasa banyaknya. Untuk itu kita harus pandai bersyukur kepada Allah atas semua nikmat rezeki yang diberikan kepada kita. Selanjutnya mungkin ada yang mau tanya? Baiklah anak-anak semuanya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Siapa yang mau bertanya? Oh ya, Mbak, silakan. Bagaimana cara meyakini keberadaan malaikat? Bagaimana cara meyakini keberadaan malaikat? Mungkin dari anak-anak ada yang bisa membantu? Tidak, Pak. Oh, bisa ya. Anak-anak semuanya, bagaimana cara kita meyakini adanya malaikat Allah? Yang pertama, kita sebagai seorang muslim, kita harus yakin, kita percaya dengan adanya malaikat Allah. Kenapa? Karena seluruh perbuatan kita itu diawasi, dicatat oleh malaikat. Dan juga kita harus mengingat bahwa setiap makhluk hidup itu pasti akan mengalami namanya kematian. Jadi adanya malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa, adanya malaikat Mikail yang membagi rezeki, adanya malaikat Roket Atid yang tugasnya mencatat amal baik dan buruk manusia. Itu merupakan bukti bahwa malaikat itu ada. Anak semuanya, hari ini luar biasa, pertanyaan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan ini anak-anak semuanya lebih memahami, lebih mengimani adanya malaikat, sehingga anak-anak nanti bisa lebih yakin, anak-anak bisa lebih berbuat yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya, demikian untuk materi pembelajaran pada kesempatan ini. Selanjutnya kami mohon anak-anak untuk membagi kelompok. Silakan dibagi kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silakan bentuk kelompok. Anak-anak semuanya sudah membentuk kelompok ya. Selanjutnya tugas dari Bapak, ini ada kartu. Nanti silakan kalian baca. Di situ ada nama-nama malaikat. Sedangkan kartunya satu, yang ini ada tugas-tugas dari malaikat tersebut. Nanti silahkan dicocokkan dari kartu yang satu dengan yang satunya. Di kartu yang satu ini namanya muncul malaikat siapa? Misalnya malaikat Jibril, berarti dicari di sini. Tugasnya apa malaikat Jibril? Yang tadi sudah disampaikan, dijelaskan panjang lebar. Sudah dipahami? Semuanya, bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Sudah. Selanjutnya kami mohon perwakilan dari kelompoknya kelompok 1, silakan dibacakan hasilnya diskusi tadi. Jawabnya. Malaikat Jibril bertugas untuk
menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Selanjutnya, Malaikat Mikail bertugas untuk memberikan rezeki kepada umat manusia atas izin Allah. berikutnya, Malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Malaikat Adid bertugas untuk mencatat segala amal buruk manusia saat masih hidup. iya. Terima kasih luar biasa dari kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Semuanya, terima kasih untuk kelompok 1 dari anak putri yang sudah menyampaikan hasilnya. Sekarang dari kelompok putra, siapa dari kelompok putra yang ingin menyampaikan? Lihat selanjutnya di kelompoknya Mas Prabu, silakan. Malaikat Nakir menanyai di kubur. Malaikat Malik menjaga neraka. Malaikat Latif mencatat amal buruk. Malaikat Israfil meniup trompet. Malaikat Mikail membagi rezeki. Malaikat Raqib mencatat amal baik. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Munkar menanyai kubur. Malaikat Israel mencabut nyawa dan malaikat Ridwan menjaga surga. Iya, terima kasih luar biasa. Beri aplaus yang untuk kelompoknya Mas Prabu. Anak-anak semuanya, demikian untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita sudah membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Kita ketahui bersama, malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang mempunyai ciri-ciri khusus, yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya, yang tidak memiliki nafsu, juga tidak memiliki keinginan apapun. Kemudian tadi kita juga sudah membahas tentang 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Selanjutnya anak-anak semuanya, perlu kita garis bawahi bahwa seluruh perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jelek, semuanya akan dicatat oleh malaikat dan nanti di akhirat akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu perbuatannya besar atau kecil, semuanya akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak semuanya, untuk mengakhiri kegiatan ini, nanti silakan dicatat kembali di buku tulis apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah apa? Apa makna beriman kepada malaikat? Catat ya. Yang kedua, malaikat Allah itu diciptakan dari apa? Yang ketiga, beriman kepada malaikat merupakan bagian rukun iman yang keberapa? Selanjutnya yang keempat adalah menuliskan 5 sifat khusus malaikat Allah. Yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana cara kita meyakini dengan adanya keberadaan malaikat Allah. Nanti akan kita bahas pada pelajaran berikutnya. Baiklah anak-anak semuanya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup bersama dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.